Karina tidak terlalu terkejut ketika kakaknya mengatakan hal itu. Tadi malam tiba-tiba Sisilia meneleponnya dan berbicara seperti korban yang mengampuni pelaku. Tentu saja Karina menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Karina tidak langsung mematikan panggilan dan lebih berhati-hati ketika bicara. Dia tidak akan membiarkan Sisilia mendapatkan bukti seakan-akan Karina memang plagiat dan di akhir pembicaraan dia memang sengaja sedikit memberi peringatan pada Sisilia. "Oh, jadi kamu sudah buat sarapan belum?" Karina bertanya dengan tenang. Gusion berkata dalam hati, "Apa? Sekarang bahkan Karina masih tanya soal sarapan?" Dia berkata dengan sedikit bersalah, "Belum, aku lapar dan baru mau bahas ini kalau sudah kenyang." Oke, Gusion berbalik dan berjalan menuju dapur. Karina menelepon kakak tertuanya dan bertanya apakah kakaknya bisa mencari siapa orang yang melakukan ini. Adam adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan besar, jadi tentu saja dia punya sarana, relasi dan cepat dalam melakukan sesuatu. Setelah itu dia memberitahu Karina kalau hampir selesai melakukan penyelidikan. Adam berkata, "Karina, aku tahu dari manajemen klub komik Genesis dan tahu apa yang dibahas saat rapat kemarin. Awalnya klub komik lebih memperhatikan fakta kalau Sisilia akan menerbitkan satu komik. Setelah Sisilia menentukan kapan penerbitannya, sampul komik yang dia kirim itu bukan yang sekarang. Kemudian Moses menanyai editor yang bertanggung jawab atas Sisilia, yang jadi pemimpin redaksi yaitu Maxi, kenapa menyembunyikan hal ini dari mereka. Lalu kenapa mengubah sampul komik Sisilia yang sudah dikirim tanpa seizin mereka. Maxi menjelaskan kalau Sisilia bersikeras untuk mengubah dan Maxi juga berpikir kalau gambar sampul itu lebih bagus dari yang aslinya. Di sisi lain, Adam minum seteguk air hangat sebelum lanjut berbicara. Maxi berkata kalau dia sudah buat janji dengan penerbit dan harus bergegas mengirim naskah ke penerbit untuk dicetak, jadi dia tidak punya waktu untuk diskusi dengan semua orang. Lalu Moses menanyai Maxi, sebelumnya gambar sampul Karina dibahas saat rapat, tapi kenapa Maxi tidak membahasnya saat rapat? Maxi bilang dia sedang punya masalah pribadi sehingga tidak fokus bekerja. Dia berpikir kalau Moses merasa sampulmu bagus maka seharusnya tidak akan ada masalah. Kemudian dia mengaku bahwa ini adalah kelalaiannya saat bekerja. Karina mendengarkan penjelasan kakaknya. Maxi bilang kalau dia tidak melihat sampul itu dengan teliti. Tentu saja Karina tidak percaya dengan perkataannya dan merasa sangat kecewa. Ketika dia berpikir editor yang pernah menemaninya sekarang bertanggung jawab untuk komikus lain dan menghancurkannya seperti ini, Karina merasa sedih. Adam berkata untuk menenangkannya, "Moses memeriksa tanggal kamu mengirim prototipe dan kapan tanggal pengiriman naskah Sisilia ke penerbit untuk buat perbandingan. Dia menemukan kalau kamu lebih dulu daripada Sisilia dan berulang kali bertanya apakah Maxi memeriksa emailnya." Maxi awalnya tidak mengaku karena saat itu ada bos. Tapi bos tidak sabar dan mendesak Maxi. Lalu dia berkata kalau tidak melihat email Moses, tapi di sisi lain hari itu Sisilia juga datang ke klub komik. Selain itu Sisilia dan Maxi mengubah gambar sampul tanpa izin, jadi Moses memutuskan bahwa Sisilia menjiplak sampulmu. Tapi, saat mendengar itu Karina tidak bisa menahan diri dan berkata, "Tapi klub komik tidak ingin orang tahu kalau Sisilia meniruku karena akan menyebabkan kerugian sangat besar, apalagi komiknya sudah dicetak. Kalau ketahuan sampul komik Sisilia meniru aku, maka ratusan ribu komik yang sudah dicetak itu tidak berguna." Jadi klub komik memberitahu netizen kalau sampul komik milikku dan Sisilia adalah sampul seri, ya kan? Ya, mungkin seperti itu, Adam mengaku. Dari sudut pandang pebisnis, perusahaan komik adalah salah satu bisnis yang menguntungkan. Karena ini adalah masalah serius sehingga mereka harus cari cara untuk meminimalkan kerugian. Tapi Karina adiknya menjadi orang yang dirugikan dan diganggu, tentu saja ini tidak adil. Setelah memastikan kalau Sisilia yang meniru,
Maka Karina juga memberitahu apa yang dikatakan Gushen dan bertanya apakah kakaknya sudah tahu kalau Cecilia memposting rekaman panggilannya dengan di Instagram. Adam bilang kalau dia sudah tahu tentang masalah ini dan ada seseorang yang menjadi dalang di balik masalah ini. Dia khawatir adiknya akan marah, jadi Adam tidak memberitahunya kalau komentar di Instagram banyak yang akan mengancam adiknya. Tentu saja Adam tidak akan pernah melepaskan satupun dari mereka. Tidak peduli berapa biayanya, dia akan mencari tahu siapa orang-orang itu. Adam dan saudaranya yang lain merawat juga mencintai adik mereka. Jadi mana mungkin mereka bisa membiarkan orang tidak berpendidikan yang bodoh itu berani mengintimidasi juga mengancam Karina. Setelah Karina selesai telepon dengan kakak tertuanya, dia membuka Instagram. Dia menyadari kalau masalah ini sudah menjadi masalah besar. Di kolom komentar ada banyak netizen dan fans Cecilia yang bodoh, mengingatkan Karina untuk tidak pergi keluar. Tapi kalau dia keluar maka dia tidak akan tahu bagaimana cara dia akan mati. Komentar ancaman ini membuat Karina bergidik. Dia tidak mau terlalu lama membaca karena merasa takut dan keluar dari akun Instagramnya. Dia merasa bahwa sampai masalah ini selesai, Karina dan Gushen tidak boleh pergi keluar karena orang-orang itu sudah mengancamnya dan sangat menakutkan. Karina tidak bisa mengerti, padahal Cecilia yang meniru tapi dia masih berani memfitnah dan bahkan sampai mengancam akan membunuh Karina. Awalnya Karina berencana untuk menahan diri dan bekerja sama dengan klub komik Genesis untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Cecilia ingin membunuhnya, jadi Karina tidak akan mengasihaninya lagi. Ingin menghancurkan Karina, maka Karina akan terlebih dulu menghancurkan Cecilia. Saat sarapan, Karina menerima telepon dari Vito. Vito langsung mengatakan inti. Karina, Kevin minta padaku untuk kirim 2 pengawal untuk melindungimu. Sekarang pengawalnya sudah ada di depan rumahmu. Buka pintunya. Ah, tidak perlu. Karina dengan cepat menolak. Aku juga sudah lihat apa yang terjadi di Instagram. Ini bukan masalah kecil dan jangan meremehkan. Mereka yang jadi gila karena mengikuti tren, bisa jadi akan datang ke rumahmu, merobohkannya dan akibatnya tidak bisa dibayangkan. Kevin minta padaku untuk bantu kamu, jangan sampai Kevin mengkhawatirkanmu, karena dia lagi ada di Inggris. Buka pintunya dan biarkan pengawal masuk, Vito berkata dengan tegas. Oke, terima kasih Tuan Muda ketiga. Karina menaruh sumpitnya, lalu pergi membuka pintu. Vito terkekeh. Dengan kemampuan medis Kevin yang hebat itu, keluarga Okto berutang budi sangat banyak padanya. Sehingga akhirnya Albert bisa hamil lagi dan melahirkan 2 putra yang berharga. Semua ini berkat Kevin. Sekarang Kevin meminta sedikit bantuannya. Tentu saja Vito akan membantu. Kalau kamu memang ingin berterima kasih padaku, pergi dan beritahu Kevin. Kurasa lebih baik kamu bilang, aku menyukaimu, atau aku cinta kamu, daripada bilang terima kasih. Oke, aku kerja dulu, nanti kita bicarakan lagi. Gushen memperhatikan Karina yang pergi untuk membuka pintu dan dia tercengang ketika melihat di depan pintu ada 2 orang berpakaian hitam, tinggi dan wajahnya garang. Karina, itu, pengawalku, keren ya. Karina meletakkan tangannya di salah satu bahu pengawal, seperti pose seorang ratu. Kakak yang memanggilnya untukmu, Gushen bertanya lagi. Tidak, Kevin minta Tuan Muda ketiga untuk memanggil mereka, Karina menjelaskan. Gushen berkata dalam hati, wah, meskipun pria itu berada di Inggris tapi ternyata dia tetap perhatian dan membuatku jadi iri. Gushen terdiam selama beberapa detik dan berkata dengan lembut, Karina, bisakah kamu bagi 1 pengawalmu untukku? Untuk melindungi aku yang lemah, malang dan tak berdaya ini. Sebelum dia berhenti syuting dan masih bekerja di industri hiburan, Gushen selalu membawa pengawal kemanapun dia pergi, tapi pengawalnya tidak gagah dan keren. Oke, siapa di antara kalian yang mau lindungi kakakku yang lemah, malang dan tak berdaya? Karina bertanya pada kedua pengawal itu. Kedua pengawal itu menjawab dengan dingin dan tanpa ekspresi.
Kami hanya bertanggung jawab untuk melindungi Nona Karina dan tidak ada perintah untuk melindungi Tuan Gusion. Gusion, seketika dia merasa hatinya hancur dan sedih. Kak, orang yang sedang diincar oleh Cecilia kan aku dan kamu tidak akan dalam bahaya. Karina berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya untuk menghibur. Apalagi kamu itu pria, kenapa takut kalau sedang keadaan darurat, kamu harus lindungi aku. Aku itu ganteng banget dan bisa diincar juga, oke? Bagaimana kalau para preman itu menyeretku ke gang sepi dan apa yang harus aku lakukan? Gusion terlihat sedih. Karina tidak menanggapinya dan berkata, aku cuma bilang fakta. Lagi pula beberapa hari ini masalahnya akan selesai dan semua akan baik-baik saja. Sekarang dia hanya perlu menunggu kakaknya selesai mengumpulkan semua bukti. Oke. Gusion selesai berakting dan bertanya pada kedua pengawal itu, kalian bisa masak? Ya, kedua pengawal itu menjawab serempak. Gusion mengedipkan mata pada Karina, dan adiknya itu langsung mengerti lalu bertanya dengan sopan. Apakah kalian bisa bantu kami untuk masak? Kami tidak berani pesan makan online karena takut keracunan. Salah satu pengawal berkata, ya, kalau begitu duduklah dulu. Aku akan selesaikan sarapan. Karina berjalan 2 langkah, berbalik dan bertanya, BTW, kalian sudah sarapan belum? Sudah, seorang pengawal menjawab tanpa ekspresi. Mendengar ini akhirnya Karina mengabaikan mereka dan lanjut memakan sarapannya. Beberapa saat kemudian, Moses menelepon Karina karena khawatir dengan kondisinya. Dia takut Karina akan sedih karena kekerasan yang dia terima di Instagram. Moses juga berkata kalau klub komik Genesis sudah menangani masalah ini. Karina juga mengatakan bahwa dia sudah tahu kebenaran mengenai sampulnya yang ditiru oleh Cecilia. Awalnya dia menahan diri dan ingin bekerja sama dengan keputusan klub komik, mengatakan bahwa 2 sampul itu adalah gaya seri, tapi pada akhirnya beberapa orang ingin membunuhnya. Dalam hal ini, tentu saja Karina tidak perlu sopan pada beberapa orang. Karina, apa yang akan kamu lakukan? Moses bertanya dengan gugup. Tidak kok, aku cuma akan melawan. Aku sudah kasih Cecilia kesempatan, bahkan klub komik Genesis tidak bisa menghentikannya. Jadi aku tidak akan menahan diri lagi. Setelah selesai bicara, Karina langsung mengakhiri panggilan. Demi keselamatan dirinya sendiri, Karina juga tidak pergi keluar. Dia hanya akan berdiam diri di rumah sampai kakak tertuanya selesai mengumpulkan semua bukti. Moses takut Karina akan melakukan sesuatu dan membuat masalah, jadi dia langsung pergi ke rumah Karina. Pintu dibuka oleh pengawal tinggi dan berbadan kekar. Moses terdiam sejenak dan berpikir kalau dia mengetuk pintu rumah yang salah. Sebelumnya dia pernah ke rumah Karina beberapa kali dan dengan cepat menghilangkan pikirkan kalau salah rumah, lalu berkata kalau dia datang untuk menemui Karina. Moses tahu nama asli Karina, tapi terbiasa memanggil dengan nama samaran dan tidak mengubah namanya. Gusion yang duduk di sofa ruang tamu berkata dengan dingin, semalam adikku tidak tidur nyenyak dan sekarang lagi tidur, untuk apa kamu menemuinya? Aku datang ingin melihat Karina, kata Moses dengan suara hangat. Moses, kamu tidak perlu repot-repot, sekarang Karina sudah punya 2 pengawal dan dia baik-baik saja. Gusion mencibir. Moses tahu kalau Gusion sedang menyalahkannya dan juga klub komik Genesis karena sudah menutupi kesalahan Cecilia dan membiarkan Karina dihina. Keselamatan pribadinya juga terancam karena masalah ini. Tuan Gusion, klub komik kami sudah menangani masalah ini. Memangnya menangani seperti apa? Kalian biarkan Karina terus menderita? Lupakan saja, Gusion berkata dengan terus terang. Sebelumnya Karina tidak mau membiarkan keluarga membantunya dan membuat klub komikmu malu. Menggambar adalah hobinya dan bahkan aku bisa beli perusahaan itu. Tapi waktu itu Karina ingin berusaha sendiri untuk jadi komikus. Di masa lalu Karina tidak membiarkan keluarga membantunya dan berkata dia ingin melihat seberapa jauh tindakannya. Tapi kali ini sudah melampaui batas toleransi mereka. Kakak beradik itu memang rendah hati.
sehingga Moses tidak tahu latar belakang keluarga mereka. Tapi entah kenapa dia percaya kalau Gushen bisa membeli klub komik untuk mendukung Karina. Moses berkata, "Tuan Gushen, kita bisa meminta Cecilia untuk meminta maaf pada Karina." Minta maaf? Minta maaf kayak bagaimana? Secara pribadi atau di depan publik? Dan mengaku kalau dia meniru Karina? Kalau minta maaf secara pribadi, tidak perlu, Gushen berkata dengan dingin. Bukannya keluarga kami tidak mampu mendukung Karina dan membiarkannya menderita di klub komik Genesis. Pengawal, antar orang ini pergi, Tuan Gushen. Moses ingin mengatakan sesuatu tapi pengawalnya dengan cepat memaksanya untuk pergi. Tidak lama setelah Moses pergi, Karina keluar dari kamarnya. Dia bertanya pada Gushen apa yang dikatakan oleh Moses. Gushen mengulangi percakapan di antara mereka berdua pada Karina.